kuliah kita. Sedikit saya akan membahas atau mengomentari ya hasil UTS pekan yang lalu ya. Dari hasil dari hasil evaluasi hasil UTS ya. Di sini secara secara rata-rata kelas ya. Nilai rata-rata kelas itu untuk kelas A ya. Kelas A itu adalah 55. Sedangkan untuk kelas B rata-rata kelasnya adalah 60. Jadi beda 5 sebetulnya antara kelas A dengan kelas B. Tapi bagaimanapun ini rata-ratanya cukup bagus ya. Artinya sudah kalau kita anggap bahwa passing grade-nya 50 saja ya, bukan 60, 50, maka rata-ratanya sudah di atas passing grade. Tapi ini tidak berarti bahwa semuanya nilainya, semua mahasiswa maksud saya, semua semua mahasiswa nilainya di atas passing grade tersebut. Ya tentunya ada beberapa yang baik, juga masih ada beberapa yang di bawah passing grade, artinya di bawah 50 ya. Jadi untuk yang nilainya di bawah 50, maka ini sudah lampu kuning untuk memperoleh lulus dari mata kuliah ini. Jadi khususnya untuk yang di bawah 50, saya harapkan supaya bisa memperbaiki ya. Dalam arti pada ujian UAS nanti itu nilainya baik sehingga secara keseluruhan nanti akan memperbaiki nilai yang UTS ini ya menjadi nilai akhir yang baik. Oke. Nah, untuk dapat melihat nilainya, saudara bisa tanyakan ke Bu Hani ya. Bahkan saya akan berencana kirimkan berkasnya supaya saudara bisa melihat ya. Kalau mau silakan nanya ke Bu Hani tentang nilai saudara. Ya, tidak berarti bahwa ini untuk keperluan saling debat ya hasil daripada UTS. Saya berusaha untuk mengevaluasi, memberikan nilai yang seadil-adilnya ya. Ya mungkin ada perbedaan antara satu dan lainnya sedikit ya. Namun secara umum mudah-mudahan ini dapat dapat memberikan hasil evaluasi yang cukup fair ya. Begitu. Oke. Jadi sekali lagi bahwa untuk mengetahui nilainya saudara bisa menanyakan ke Bu Hani karena saya nggak akan ke kampus begitu ya. Mungkin hari Senin besok sudah bisa menanyakan. Baik untuk kuliah pada pagi hari ini kita sudah mulai dengan materi untuk keperluan UAS ya. Jadi materi untuk keperluan UAS. Materi yang lalu yang sudah kita jalani untuk keperluan UTS, tapi tidak berarti bahwa ini tidak ada kaitannya ya dengan yang akan kita bahas ini. Oke, meskipun untuk keperluan UAS prinsipnya kita akan akan fokus pada materi yang akan saya sampaikan ini ya. Yang pertama, yang kedua, seperti biasa ya. Biasanya yang lalu sebelum pelatihan kita bermasalah ya. Biasanya sebagai sebagai tugas akhir semester, biasanya mahasiswa secara berkelompok itu melakukan survei untuk merencanakan dan merancang sebuah graduating microgrid ya. Jadi mereka bisa mencari lokasi di mana saja, kemudian setelah itu buat proposalnya, kemudian dari proposal itu kemudian dipresentasikan bareng-bareng di kelas, supaya kita sama-sama bisa melihatnya,
Nah, kemudian kita akan memilih ya dari sekian proposal tersebut, memilih lokasi proposal yang dipandang visible untuk kita implementasikan ya. Dilihat dari segi apa namanya, segi lokasi geografisnya, kemudian dari segi teknisnya, tentunya sudah memenuhi syarat perancangan link radio microwave. Kemudian juga dari sisi yang lain seperti mobilitasnya, transportasinya, kemudian akomodasi dan sebagainya juga memenuhi dianggap memenuhi syarat dan sehingga kita pilih lokasi tersebut. Setelah itu kemudian baru selesai dipresentasikan proposalnya, kemudian kita pilih salah satu yang Recording in progress. visible untuk kita implementasi. Kemudian setelah itu kita tentukan harinya untuk kita implementasi di lapangan ya. Nah, dari implementasi itu apa yang kita lakukan? Ya, kita ereksi, artinya kita instalasi perangkat kita, lalu kita dirikan, kita ereksi menara kita. Lalu setelah itu ya kita apa namanya, lokasi linknya adalah salah satunya di Polban, satu lagi di lokasi yang saudara tentukan tadi, saudara cari ya. Kemudian kita melakukan tes uji link ya, dengan cara kita mengukur parameter-parameter yang diperlukan ya. Itu biasanya kita laksanakan sehari semalam ya. Jadi hari siangnya kita angkut peralatan kita ke lokasi, kemudian kita instalasi ya, semuanya udah oke. Baru kita tes ukur baik di siang hari maupun di malam hari untuk melihat perbedaan bagaimana performance daripada link radio yang kita bangun tersebut di siang dan di malam hari. Nah, tentunya bila mana ada kondisi di mana terjadi hujan misalkan, itu sesuatu yang justru kita lihat ya bagaimana pengaruh daripada hujan terhadap link radio yang kita buat. Nah, ini dari kejadian seperti itu, hujan, kemudian misalkan berkabut dan sebagainya, ini akan memberikan apa namanya tambahan pengalaman buat kita mengenai bagaimana link radio kita ini tidak lepas daripada pengaruh cuaca, pengaruh atmosfer, dan pengaruh lingkungan. Ya. Nah ini sayangnya saat ini kita nggak bisa melakukan itu karena memang peralatannya kondisinya rusak ya. Kita udah berusaha mencari namun udah nggak ada lagi itu peralatan yang termasuk peralatan yang lama begitu dan tidak semuanya punya, dalam artian itu tidak apa tidak secara umum di apa namanya ada ya. Jadi memang peralatan kita peroleh dari Indosat. Kecuali kalau kita minta ke Indosat lagi begitu ya. Baik, namun sebagai gantinya nanti tentunya saya akan memberikan tugas ya akhir semester berupa rancangan, tidak lakukan implementasi atau praktek, cuman perencanaan saja. Jadi saudara merencanakan dan merancang link radio dari lokasi-lokasi yang saya berikan pada masing-masing mahasiswa ya. Atau mungkin secara grup mahasiswa ya, tuntutan lokasinya, kemudian mereka melakukan secara bersama, ya, kemudian dari hasil perhitungan maupun simulasi tersebut, saudara tuliskan dalam bentuk laporan. Jadi hanya laporannya saja yang saya nilai sebagai nilai tambahan dari nilai-nilai yang lain seperti dari nilai akhir UTS, UAS, ya, tugas, juga nilai praktikum semua kita kumpulkan jadi satu menjadi nilai akhir semester saudara ya. Begitu kira-kira. Baik, untuk menghemat waktu kita akan mulai saja pembahasan kuliah kita untuk materi yang akan kita laksanakan, materi yang baru ya. Ini merupakan materi yang secara khusus memang ini diperlukan untuk keperluan UAS ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga masih ada beberapa yang kaitannya dengan materi-materi yang sudah kita lalui ya pada setengah semester yang lalu. Baik, untuk itu kita akan
apa namanya, kita akan mulai saja ya. Dan seperti biasa saya minta pada KM-nya untuk mengambil gambarnya ya sebagai bahan untuk membuat BAP. Baik, ini adalah akan saya share ya materi kita untuk pagi ini. Kita mulai dengan materi yang baru, yaitu ini ya. Sudah bisa dilihat? Halo? Sudah bisa melihat? Bisa, Pak. Baik. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas ya mulai pagi ini sampai akhir semester nanti adalah judulnya adalah perencanaan dan perancangan sistem radio link microwave ya, atau microwave link planning and design. Jadi sebelum kita lebih jauh pembahasan kita mulai dengan pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan sistem komunikasi microwave? Ya. Jadi secara umum, suatu sistem komunikasi yang disebut sistem komunikasi microwave itu adalah sistem komunikasi yang menggunakan pita frekuensi radio dengan rentang frekuensi dari 2 sampai 62 sampai 60 giga. Ya. Jadi apapun sistem komunikasi yang menggunakan rentang frekuensi ini, maka ini termasuk sistem komunikasi microwave. Nah, tentunya diantaranya salah satunya adalah sistem komunikasi terestrial microwave yang kita bahas ini ya. Ada juga sistem komunikasi lain yang menggunakan band frekuensi ini, misalkan sistem komunikasi satellite atau space communication dan sebagainya ya. Tapi menurut IEEE ya, pada band frekuensi antara 30 sampai dengan 300 giga ya, jadi band frekuensi gelombang elektromagnetik antara 30 sampai dengan 300 giga ini disebut gelombang millimeter wave atau millimeter wave ya, bukan gelombang mikro sebagaimana panjang gelombangnya kira-kira antara dari 1 sampai dengan 10 mm. Jadi sebagaimana panjang gelombangnya di kisaran 1 sampai dengan 10 mm, maka ini disebut sebagai gelombang milimeter atau millimeter wave ya. Nah, sistem dengan kapasitas yang kecil itu biasanya menggunakan band frekuensi kurang dari 3 giga ya. Jadi kalau kita apa namanya kembali ke band frekuensi microwave antara 2 sampai dengan 60 giga, maka untuk kapasitas kecil, maksudnya kapasitas transmisi, misalkan order 1 atau order 2 ya, itu biasanya band frekuensi yang digunakan itu adalah band frekuensi di bawah 3 GHz. Sedangkan untuk kapasitas medium dengan kapasitas yang lebih besar, ini biasanya menggunakan band frekuensi antara 3 sampai dengan 16 giga. Ya. Contoh misalkan untuk band frekuensi order apa namanya? Order 3 misalkan ya. Itu biasanya menggunakan band frekuensi yang lebih tinggi lagi, yaitu antara 3 sampai dengan 16 sampai dengan 15 GHz. Frekuensi di atas 15 giga itu biasanya digunakan untuk transmisi jarak pendek atau short haul transmission. Jadi band frekuensi tadi yang sudah disebutkan di atas tadi, misalnya untuk band 3 giga atau di bawah 15 giga,
itu biasanya untuk long haul transmission, untuk transmisi jarak jauh. Nah, sedangkan kalau kita ya akan implementasi untuk transmisi jarak pendek atau short haul communication, short haul transmission maksud saya, atau short haul transmission, maka ini menggunakan frekuensi yang lebih tinggi daripada 15 GHz. Kenapa demikian? Ini kaitannya dengan Friis formula ya, di mana kita tahu bahwa semakin tinggi frekuensi, ya, semakin tinggi frekuensi, semakin besar loss-nya. Maka untuk jarak pendek, untuk mengkompensasi jarak tersebut, maka kita gunakan frekuensi yang semakin tinggi. Sebabnya kalau kita gunakan frekuensi yang rendah, maka loss-nya akan kecil kan, sehingga levelnya bisa jadi akan terlalu kuat ya, akan terlalu kuat. Oleh karena itu untuk mengkompensasi ini kita gunakan frekuensi yang lebih tinggi ya, sehingga redamannya cukup besar ya, dan akhirnya level signal kita cukup ya memenuhi syarat untuk keperluan komunikasi. Nah, akan lebih baik kalau kita paham tentang spektrum gelombang elektromagnetik ya. Mungkin saudara bisa jadi udah tahu atau belum tahu bahwa gelombang elektromagnetik atau spektrum gelombang elektromagnetik di udara itu sudah ditentukan atau sudah dibagi-bagi ya, dan ini sudah berlaku sejak lama. Jadi spektrum frekuensi gelombang elektromagnetik itu mulai dari ELF atau extra low frequency sampai dengan very low frequency, bahkan sedikit masuk ke band frekuensi low frequency. Itu frekuensi antara 3 sampai 30 kilo ya, atau lebih pastinya untuk band frekuensi di bawah 10 kHz yang itu masuk very low frequency ya. Ini adalah band frekuensi yang digunakan untuk sound, untuk suara. Di antaranya adalah suara manusia itu berada pada band frekuensi ini ya. Kita tahu bahwa voice band itu berada pada band frekuensi dari 0 nominalnya ya, dari 0 sampai dengan 4 kilohertz. Oke, jadi ini termasuk band frekuensi very low frekuensi dan termasuk kategori frekuensi suara atau sound, bisa berupa suara manusia, voice, atau bisa berupa suara musik misalkan ya. Kita tahu bahwa musik itu menempati pada band frekuensi dari 20 sampai dengan 20 kHz. Berarti berada pada band frekuensi ini. Nah, kemudian di atas itu ya, di atas low frekuensi atau very low frekuensi sampai dengan band frekuensi UHF ya, dari very low frekuensi masuk ke low frekuensi ya, itu masih frekuensi suara, lalu masuk pada mulai dari LF low frekuensi, medium frekuensi MF, high frekuensi HF, very high frekuensi VHF, ultra high frekuensi UHF, UHF ya, itu sudah dikatakan sebagai spektrum gelombang radio. Spektrum gelombang radio atau sinyal radio atau yang kita kenal sebagai sinyal RF ya. Jadi sinyal RF itu mulai dari band frekuensi LF, low frekuensi, lalu MF, HF, VHF, sampai UHF. Bahkan udah masuk pada band frekuensi super high frekuensi atau SHF ya. Nah, itu seperti yang kita bahas sekarang, radio microwave itu berada pada band frekuensi ini ya, yaitu termasuk golongan atau kategori band frekuensi radio atau RF. Di atas band frekuensi radio, di atas RF,
maka kita sudah masuk pada cahaya. Itu mulai dari eh, akhir band frekuensi EHF atau extra high frequency, ya itu masuk ke infrared, infrared, lalu ultraviolet UV, kemudian setelah itu masuk ke band frekuensi X-ray. Di atas X-ray adalah gamma ray dan apa namanya X-ray, gamma ray, satu lagi apa nih? Saya baca ya. Nah itu termasuk light, udah termasuk fisiknya sudah termasuk cahaya, ya. Jadi secara keseluruhan boleh saya simpulkan bahwa spektrum frekuensi gelombang elektromagnetik itu ada tiga, ya, suara, sound, lalu gelombang radio RF. Jadi yang pertama adalah gelombang suara atau sound, lalu gelombang radio RF, dan gelombang cahaya light, ya. Jadi kalau kita lihat frekuensi secara lebih spesifik, saudara bisa lihat pada uh, slide ini, ya. Nah, tentunya kalau kita bicara band frekuensi, ini kaitannya juga dengan gelombang radio. Di mana kita tahu bahwa gelombang radio yang kita kenal sebagai lambda, lambda itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi, ya. Lambda dalam meter adalah kecepatan cahaya 300 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan frekuensi, ya. Tuh. Nah, sehingga setiap band frekuensi itu tentunya dapat kita tentukan berapa lambdanya, terus kita bisa tentukan jaraknya, ya. Contoh misalkan untuk band frekuensi LL tadi di bawah 10 kHz, ya, di mana komunikasi yang menggunakan band frekuensi ini itu paling jauh untuk frekuensi low frekuensi itu lambdanya adalah 10 kHz, berarti lambdanya adalah 30 kilometer, ya. Lalu untuk LF, low frekuensi sampai medium frekuensi, itu frekuensinya sampai 1 MHz, sehingga panjang gelombangnya sampai 3 kilometer. Nah, sedangkan untuk band frekuensi ICF, ya, VHF, dan selanjutnya sampai VHF, itu frekuensinya sampai 100 MHz. Berarti panjang gelombangnya itu sampai dengan 3 meter. Maka kita lihat di sana bahwa semakin tinggi band frekuensi maka panjang gelombangnya semakin pendek. Ya. Itu sebabnya kenapa apa namanya? Kenapa kita perlu modulasi. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang voice communication atau komunikasi suara, di mana suara kita ingin kita transmisikan secara jarak jauh, ya, maka harus kita modulasi. Karena kaitannya dengan antena, ya. Bayangkan kalau nggak kita modulasi, misalkan suara kita tuh yang di bawah 10 kHz nggak kita modulasi, maka lambdanya kan 30 kilometer, ya. Misalkan suara kita 10 kHz lah katakan, ya. Maka kita butuh antena yang panjangnya 30 kilometer. Kan itu nggak sesuatu yang impossible, ya, sesuatu yang tidak realistis kita membangun sebuah antena yang panjang lambdanya adalah atau panjang antenanya sepanjang 30 kilometer untuk dapat mentransmisikan suara kita yang frekuensinya 10 kHz. Ini kan nggak realistis. Itu sebabnya kita perlu modulasi. Dengan modulasi, ya, suara kita itu dapat kita tumpangkan lah, istilahnya modulasi itu penumpangan pada frekuensi carrier, yang mana frekuensi carriernya jauh lebih besar atau jauh lebih tinggi daripada frekuensi yang kita mau modulasi. Contoh misalkan, kalau suara kita ya mau kita modulasikan
untuk komunikasi VHF lah katakan ya, VHF, very high frequency, ya, maka lambdanya adalah 3 meter. Berarti kita perlu sebuah antena yang panjangnya 3 meter lambdanya. Kalau antena dipol itu adalah setengah lambda, berarti panjang antenanya adalah 1,5 meter. Ini masih cukup ya, realistis ya untuk dapat kita implementasikan untuk keperluan voice communication. Nah, semakin tinggi band frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin pendek, maka panjang dimensi antenanya semakin pendek juga. Ya tentunya ada batasnya tadi ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan band frekuensi 10 GHz untuk keperluan ini masuk ke band frekuensi microwave kan ya. Maka panjang dimensi antenanya adalah 3 cm. Coba bayangkan, kalau 3 cm kamu realisasi dengan menggunakan dipol antena ya, di mana panjang dipol antenanya adalah setengah lambda, katakan setengah lambda dari panjang terpendek 3 cm, berarti dimensi antena dipol yang kita buat untuk keperluan komunikasi microwave ini yang bekerja pada band frekuensi 10 giga, maka dimensinya cuma 1,5 cm. Coba bayangkan, apakah realistis nggak kita bikin sebuah antena dipol yang dimensinya adalah 1,5 cm? Ini kan sesuatu yang tidak realistis, sesuatu yang tidak mungkin ya. Karena prinsipnya adalah antena semakin besar, maka sifat kemampuan dia mentransmisikannya ya atau efisiensi transmisinya lebih baik ya. Jadi kalau dipol yang panjang cuma 1,5 cm ini nggak mungkin ya kita buat sebagai antena. Oleh karena itu untuk band frekuensi di atas 1 giga yang mana kita udah definisikan tadi bahwa di atas 2 giga sampai 60 giga maka itu termasuk band frekuensi microwave. Ini nggak mungkin kita menggunakan antena dipol lagi. Ya karena apa? Karena semakin pendeknya lambdanya. Nah, karena itu realisasinya adalah menggunakan antena parabola ya. Di mana antenanya tentunya bukan lagi antena dipol, tapi antena yang implementasinya dalam bentuk bumbung udara. Bisa. Ya, ini tinggal saudara kembali bisa mereview lagi pelajaran antena ya. Di sini saya akan tidak membahas tentang antena ya. Baik, selanjutnya adalah ini tabel yang menunjukkan penamaan daripada spektrum band frekuensi yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Lebih detailnya adalah ini. Jadi band-band frekuensi yang lama yang sudah selama ini kita gunakan berdasarkan ATU itu HF misalkan, itu band frekuensinya dari 3 sampai 30 MHz. Jadi kita nggak membahas di bawah HF ya. Jadi yang kita bahas adalah betul-betul band frekuensi radio. Itu mulai dari HF ya. High frekuensi itu dari 3 sampai dengan 30 MHz. Lalu VHF dari 30 sampai 300. UHF dari 300 sampai 3000 mega atau 3 giga. Lalu, nah ini udah di atas 1 giga, ya, yang mana ini sudah termasuk band frekuensi microwave. Ini bisa tolong band frekuensi microwave itu dibagi-bagi menjadi L-band. L-band itu dari 1 sampai 2 giga. S-band dari 2 sampai 3 giga. Ya. Nah, ini pembagiannya, oke? Jadi mungkin sudah dengar ya. Ada satellite, low orbital satellite itu bekerja pada L-band, yaitu sekitar 1 sampai 2 giga. Ada juga yang bekerja pada S-band ya. Umumnya pada S-band di mana band frekuensinya adalah 3 GHz ya. Kemudian untuk satelit domestik yang kita punya itu adalah
menggunakan band frekuensi microwave antara 4 sampai dengan 8 giga, dan selanjutnya kita sebutin adalah C-band, ya, di mana 4 giga untuk keperluan apa? Untuk keperluan downlinknya, sedangkan untuk uplinknya menggunakan band frekuensi 6 giga, dan selanjutnya, ya, kita kenal, ya, juga sebagai S-band, KU-band. Ini adalah termasuk band-band frekuensi microwave yang digunakan untuk keperluan komunikasi satelit. Nah, itu adalah merupakan uh, pembagian band-band frekuensi lama, ya, yang ditentukan sama ATU yang selama ini kita pakai. Nah, ATU membuat nomenklatur, ya. Nomenklatur adalah perubahan dari yang lama menjadi yang baru, yang disebut new band. Itu mudah saja, kita di sana ada A, B, C, D, dan selanjutnya. Di mana tuh band A adalah antara 0 sampai 250 MHz, B 250 sampai 500 MHz, dan selanjutnya, ya. Ini adalah nomenklatur yang dibuat oleh ATU yang dari band frekuensi yang lama. Namun dalam prakteknya, ya, kita masih menggunakan outband, masih menggunakan band-band frekuensi yang lama. Kenapa? Sebabnya ini sudah menjadi sesuatu yang apa namanya, ya, yang sudah populer, ya, dan sudah melekat pada kita. Kita artinya orang-orang yang berkecimpung di bidang radio pada umumnya, ya. Sehingga band-band frekuensi yang baru yang A, B, C demikian itu masih jarang digunakan, jarang sekali, ya. Jadi kita masih menggunakan band frekuensi yang lama. Nah, karena itu ini ada baiknya kalau saudara tahu ini dan bisa, ya, syukur bisa hafal, ya. Jadi kalau orang bicara ini bekerja pada band apa, ini S-band satelit misalkan. Kamu tahu kalau S-band satelit berarti satelit biasanya weather satellite, satelit cuaca yang bekerja pada band frekuensi 3 giga, antara 2 sampai 3 giga, ya, sekitar itulah. Lalu misalkan untuk band frekuensi lainnya, misalkan X-band, ya, kita tahu antara 8 sampai 12 giga dan selanjutnya. Ya, jadi ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan para engineer di bidang radio, ya. Nah, kalau kita bicara spektrum frekuensi, ini kaitannya juga dengan energi. Jadi bukan hanya soal frekuensi dan lambda saja, tapi kaitannya juga dengan energinya. Semakin tinggi frekuensi, maka energinya semakin kuat, semakin besar, ya. Nah, karena energi gelombang radio ini adalah sesuatu yang khususnya yang kuat, ya, ini tidak baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita, ya. Maka ada ketentuan, ada batas-batasnya. Berapa batas yang ditentukan oleh FCC atau Frequency Communication, ini adalah organisasi di Amerika yang menentukan tentang gelombang radio, ya. Di Eropa itu lain lagi. Dan dikatakan di sini bahkan dikatakan lebih kuat daripada 10 kali dari ketentuan FCC, ya. Jadi ini merupakan batas, ya, yang diperbolehkan untuk tubuh manusia, ya. Nah, kenapa kita membahas tentang radio microwave? Asik, keuntungannya apa? Kerugiannya itu apa? Ya. Nah, di sini lebih kita membahas tentang keuntungannya, ya. Pertama, keuntungan pertama adalah pengaruhnya kecil terhadap bencana alam. Jadi dibandingkan dengan sistem komunikasi fisik, artinya menggunakan media fisik seperti kabel misalkan, ya. Kalau terjadi suatu bencana, katakanlah misalnya gempa bumi, ya, longsor seperti itu, maka komunikasi radio microwave ini tidak begitu ngaruh. Kecuali kalau apa namanya gempanya sangat masif sekali, ya, sangat besar sekali, sehingga tentunya ini dapat mempengaruhinya karena semua infrastrukturnya akan mengalami kolaps, akan mengalami kehancuran, ya. Kalau sifatnya hanya lokal saja, ya, longsor misalkan, link radio antara
yang terjadi bencana tersebut tidak terpengaruh. Artinya komunikasi masih berlangsung. Tapi kalau umpamanya ini menggunakan media kabel, ya, di mana kabel tersebut melalui lokasi yang terkena longsor tadi, terkena bencana tadi, tentunya akan terganggu. Ya. Baik itu komunikasi microwave, bahkan untuk komunikasi di atasnya misalkan fiber optik. Ya. Fiber optik, kabel fiber optik itu merupakan media transmisi untuk komunikasi microwave. Ya. Menggunakan fiber optik. Nah, kalau kita lihat secara manfaat daripada bandwidth, memang ini jauh lebih baik dibandingkan dengan radio ya. Tapi kalau kita lihat dari aspek yang lain berkaitan dengan tadi kalau terjadi suatu bencana, maka jaringan fiber optik ini akan ikut hancur ya. Dan tidaknya putuslah akibat daripada bencana tersebut. Lalu yang berikutnya kecenderungan terhadap kerusakan yang tidak disengaja kecil. Ya, kalau pada jaringan fisik, baik itu kabel koaksial, katakanlah demikian, maupun kabel FO, ya, kalau terjadi kerusakan yang disebabkan oleh oleh tindakan-tindakan yang tidak disengaja, contoh kecil misalkan ada orang yang melakukan galian. Galian apakah untuk keperluan galian saluran, untuk keperluan galian fondasi untuk bangunan dan sebagainya. Nah, kalau kebetulan di bawahnya itu ada jaringan kabel, baik itu kabel listrik atau kabel RF, koaksial atau bahkan kabel optik, kalau tidak sengaja tergali, digging namanya, maka ini akan putus. Kalau putus berarti ya putuslah atau outage sistem kita. Kalau radio kan enggak, karena semuanya berada di udara ya. Dan mungkin ada orang yang yang nari-nari di atas atmosfer misalkannya untuk keperluan menghalangi gelombang radio. Lalu yang radio yang melintas pegunungan, sungai secara ekonomis lebih visible. Nah, kalau lokasi untuk kita bangun komunikasi antara dua tempat, yang tempat tersebut ya uh, melalui sebuah pegunungan atau sungai, maka ini pun sama ya. Kalau kita menggunakan media fisik, ini akan sulit. Maka akan lebih visible kalau kita menggunakan media gelombang radio atau media non fisik seperti radio. Ya. Lalu instalasi dan pemeliharaan lebih bersifat tertitik, single point. Jadi tadi seperti yang saya katakan, kalau kita membangun sebuah komunikasi antara dua lokasi, dua kota lah misalkan ya, maka sifat pemeliharaannya adalah berada pada masing-masing tempat tersebut. Misalkan satu ada di Bandung, satu lagi ada di katakanlah ada di mana ya? Ya, kalau sampai Jakarta terlalu jauh. Ya, misalkan titik A, titik B lah demikian ya. Maka sifat pemeliharaannya itu bersifat per titik. Jadi nggak perlu panjang lintasan tersebut kita pelihara ya. Dalam artian melihara tanahnya dan sebagainya nggak perlu. Itu urusan lain lagi. Kecuali kalau kita menggunakan media fisik seperti fiber optik misalnya yang menghubungkan dua titik, maka diadakan berkala dan bersifat rutin untuk melakukan pemeliharaan sepanjang saluran ini ya, yang membentang dari A sampai dengan B. Kenapa? Karena bisa jadi tadi ya di lokasi tersebut orang nggak tahu membangun sebuah bangunan ya tanpa nanya-nanya dulu, dia melakukan eskavator misalkan excavation sehingga menyebabkan semua jaringan di bawahnya akan mengalami kerusakan. Ya. Lalu keamanan juga bersifat tertitik, jadi kita nggak perlu melakukan pemeriksaan ya sepanjang lintasan, kita cukup pada titiknya saja. Ya. Kalau ya biasanya sih ya untuk sistem komunikasi itu pasti ada namanya rumah atau house-nya. Ya.
di mana di sana peralatan ditempatkan. Nah, kalau untuk komunikasi gelombang radio microwave, ini cukup pada lokasi-lokasi tersebut atau disebut sebagai signal point. Nah, cukup kita lihat di dalam rumahnya, apakah rumah stasiunnya itu masih lengkap peralatannya, apakah nggak ada gangguan dan sebagainya. Nggak perlu kita sepanjang jarak tersebut kita perhatikan ya, udaranya, lingkungannya dan sebagainya, nggak perlu, kecuali kalau ada gangguan. Ya. Lalu deployment lebih cepat, khususnya kalau terjadi bencana. Sistem komunikasi yang menggunakan wireless atau menggunakan media non-phasing atau udara, ya, menggunakan gelombang radio, ini akan cepat penularannya. Nah, misalkan tadi ketika terjadi bencana, semua infrastruktur jaringan komunikasi kabelnya hancur, maka supaya ada lagi komunikasi yang lebih cepat kita menggunakan sistem komunikasi radio, ya. Nah, itulah kira-kira keuntungannya, banyak sebetulnya ya. Tapi ini yang paling penting adalah seperti yang sudah kita bahas. Lalu kita masuk ke aplikasi gelombang radio. Aplikasi gelombang mikro, ya, atau aplikasi sistem komunikasi gelombang mikro itu macam-macam. Untuk keperluan fixed link operator, untuk keperluan operasi yang tetap, misalkan untuk transportasi kereta api, misalkan ya, PT Kereta Api, misalkan dia memiliki jaringan radio microwave sendiri, ya. Misalkan untuk keperluan uh, apa rural village, untuk keperluan komunikasi seluler misalkan ya, juga sama. Ini ambidextrous communication. Juga untuk utility, misalkan untuk PLN, ya, untuk pembangkit listrik, ini menggunakan juga gelombang radio microwave atau sistem komunikasi microwave untuk menghubungkan antara powerhouse atau apa namanya pembangkit ya ke gardu-gardu induknya, ya, dan seterusnya. Juga untuk television, TV distribution network. Nah, kita bisa menonton siaran televisi dari Jakarta karena adanya jaringan komunikasi microwave, ya. Jadi apa yang disiarkan dari Jakarta itu akan ditransmisikan menggunakan link radio microwave dalam bentuk data-data digital, ya, atau menggunakan komunikasi digital yang sudah kita bahas tadi atau sebelumnya pada semester yang lalu, ya. Lalu diterima pada satu stasiun, kemudian diturun lagi menjadi sinyal TV-nya. Nah, ini contohnya misalkan kalau saudara sekali melihat ya daerah daerah, saya lupa nama tempatnya apa, tapi daerah Barokai lah yang menuju Lembang, ya, mulai dari jalan Kolonel Masuri itu ke atas terus, itu adalah suatu daerah di mana tempat tersebut kalau nggak salah di atas Barokai sedikit, ya, itu daerah tersebut adalah daerah yang uh, tepat atau daerah yang cocok ya untuk keperluan menempatkan antena-antena microwave ya yang menghubungkan itu dengan studio yang ada di Jakarta. Jadi dari studio Jakarta itu langsung ditransmisikan menggunakan radio link microwave, ya, misalkan kapasitas 2 Mbps misalkan ya. Dari situ kemudian ditransmisi ulang ke masyarakat, ya, itu. Jadi inilah salah satu contoh yang lain untuk keperluan TV distribution network. Dan juga yang kita rasakan sekarang untuk keperluan GSM, untuk Global System Mobile Communication, ya. Nah, sistem gelombang radio microwave atau sistem televisi microwave yang saya gunakan pada seluler itu lebih untuk keperluan backhaul.
untuk keperluan backhaul. Backhaul itu adalah untuk keperluan akses, ya. Kita lihat dari sini, misalkan dari handphone kita itu akses ke BTS. Dari BTS itu adalah base transmission system, ya. Kemudian dari BTS sinyal kita itu diteruskan ke BSC atau base station system concentration. Dikonsentrasikan di situ. Jadi beberapa BTS ya dikumpulkan di BSC, dikonsentrasikan di BSC menggunakan radio link microwave pada band frekuensi microwave tentunya, ya. Nah, dari BSC itu dikirim lagi ke MSC atau Master Station Concentration. Ini masih menggunakan gelombang radio microwave atau menggunakan radio link microwave. Tapi sebagaimana kapasitas semakin bertambah terus karena pengguna daripada seluler semakin banyak, ya, pengguna handphone semakin banyak, maka membutuhkan bandwidth semakin besar. Nah, oleh karena itu biasanya dari BSC ke MSC karena muatannya semakin besar, muatan itu artinya datanya semakin besar, data informasi semakin besar dari pelanggan-pelanggan, itu mungkin nggak cukup ya ketika itu menggunakan band frekuensi gelombang radio. Oleh karena itu, di sini akan lebih efektif menggunakan menggunakan FO atau fiber optik, di mana kita tahu bahwa fiber optik menawarkan bandwidth yang jauh lebih besar dibandingkan dengan radio. Bahkan dulu orang berpikir bahwa radio itu sudah habis. Habis dalam arti sudah nggak bisa lagi dipakai untuk keperluan sebagai sebagai istilahnya sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya. Sebagai pembawa, ya, pembawa muatan yang semakin besar. Muatan itu artinya kapasitas datanya semakin besar. Karena keterbatasan daripada bandwidth. Yang kata lain, bandwidth radio atau bandwidth gelombang radio microwave itu terbatas bandwidthnya, sehingga nggak bisa membawa. Nah, kita tahu bahwa sistem PDH atau Place Synchronous Digital Hierarchy yang sudah kita bahas sebelumnya itu, yang berupa UTS, itu masih kapasitasnya masih pada paling tinggi order 5 atau order 4 dalam prakteknya, ya. Order 4 itu sekitar 140 Mbps. Itu udah besar, ya. Kalau untuk keperluan suara itu untuk ukuran voice misalkan, ini udah termasuk besar. Tapi kita tahu bahwa konten daripada informasi itu tidak selalu suara, ya. Ada musik, bahkan sekarang udah lebih banyak orang menggunakan komunikasi menggunakan visi atau visual communication atau video communication dibandingkan suara. Kenapa? Karena kita dapat mendengarkan suaranya, kita pun dapat melihat orangnya, ya kan? Namun di sini kita membutuhkan bandwidth yang besar. Nah, kalau semakin banyak orang menggunakan fasilitas visi, maka dia partai di situ tentunya kita membutuhkan bandwidth yang semakin besar. Oleh karena itu, ya, bandwidth dari radio itu terbatas untuk dapat membawa ini, sehingga pilihan yang paling baik menggunakan fiber optik, ya. Jadi biasanya untuk di level dari BSC ke MSC itu sudah menggunakan fiber optik. Kenapa? Karena menawarkan bandwidth yang semakin besar. Nah, base sinyalnya pun semakin besar. Kalau sebelumnya kita masih pada baseband berbasis PDH atau Flat Synchronous Digital Hierarchy, maka sekarang ini sudah berbasis SDH atau Synchronous Digital Hierarchy. Bahkan sudah berbasis optik, ya. Nah, karena itu bandwidth-nya kan semakin besar. Maka fiber optik sebagai pilihan yang paling baik.
Nah, kalau kita bicara tentang seluler, yang tadinya kita masih menggunakan global sistem mobile atau GSM, ya, maka sebagaimana bandwidth semakin besar, diperlukan teknologi yang semakin baik, semakin maju, maka teknologi komunikasi seluler, ya, yang mulai katakanlah generasi yang kedua, film yang kedua, yang udah kita nikmati generasi yang kedua, atau 2G, lalu 2.5G, lalu 3G, ya. Nah, dari 3G itu udah data di sini, atau yang kita kenal sebagai apa namanya, next generation mobile network, ya. Nah, dari 3G lalu masuk ke 4G, udah kita lewati. Nah, sekarang kita berada pada teknologi yang kelima atau 5G, antara 4G dengan 5G, di mana generasi 2G atau apalagi 1G, 2G, 2.5G sampai 3G sudah mulai ditinggalkan. Meskipun masih ada. Ya. Karena apa tadi? Karena efisiensi, ya. Kalau kita bicara efisiensi spektralnya, maka 4G, 5G itu jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya. Baik, itu adalah terkait dengan apa namanya, aplikasi, ya, sistem komunikasi terestrial gelombang microwave. Nah, sekarang kita akan belajar tentang propagasinya. Jadi, kalau kita belajar tentang teknologi microwave, ya, atau sistem komunikasi microwave, maka kita tidak cukup hanya belajar bagaimana cara kerja peralatan sistem komunikasi microwave tersebut. Ya, nah cukup hanya itu. Kita juga perlu tahu tentang bagaimana perilaku perilaku gelombang radio makro itu merambat atau propagate di atmosfer. Nah, kalau kita kembali ke pembagian daripada band spektrum frekuensi, ya, kita tahu bahwa dibagi-bagi karena frekuensi memiliki panjang gelombang, ya, panjang gelombang dan juga energinya. Maka dari setiap uh, spektrum band frekuensi tersebut, ya, misalkan HF dengan VHF dengan apa namanya UHF, lebih tinggi lagi microwave misalkan, ini memiliki sifat propagasi yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menyamakan bagaimana gelombang radio yang bekerja pada band frekuensi HF, HF itu sama dengan bagaimana perilaku daripada gelombang radio yang bekerja pada band frekuensi microwave. Itu sangat beda sekali. Oleh karena itu bagi seorang engineer di bidang radio harus paham, ya, harus mengerti sifat propagasi gelombang radio tersebut. Nah, kenapa? Ya, untuk komunikasi jarak jauh, untuk long haul communication atau untuk long haul transmission yang dapat melintasi daripada benua, bahkan kita bisa apa namanya, bisa melewati hampir 2/3 bagian daripada bumi, berarti kita bisa mengkomunikasi sampai ke kutub sebetulnya. Kenapa kita nggak menggunakan sistem komunikasi terestrial microwave? Kenapa? Bahkan di sini kita menggunakan sistem komunikasi yang termasuk lama, yang kita kenal sebagai SSB. SSB adalah single sideband. Radio single sideband atau radio SSB ini terbilang radio, ya, yang pertama kali digunakan oleh si Makroning untuk dapat dia berkomunikasi antar benua. Ya, itu menggunakan band frekuensi HF atau high frekuensi antara 3 sampai dengan 30 MHz. Radionya, teknologinya teknologi radionya adalah teknologi SSB atau single sideband. Ya. Nah, radio ini cocok, ya, kalau digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Ya, bahkan ini bisa kita berkomunikasi dengan teman kita yang berada di Eropa misalkan,
atau yang berada di kutub sekalipun kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan sistem komunikasi HF ini atau radio SSB ya. Ya, saya pernah dulu ya ketika kita punya expert tenaga ahli dari Switzerland di lab kita ya. Saya kan harus bekerja sama dengan dia. Itu pernah saya diajak ke rumahnya. Ternyata di rumahnya tuh dia punya apa namanya khusus punya perangkat komunikasi SSB di mana dia perlu untuk dapat berkomunikasi dengan rekan-rekannya yang berada di negaranya di Swiss misalkan, atau bahkan rekan-rekannya yang sedang berada di kutub pun sekalipun dia bisa berkomunikasi. Dan saya lihat sendiri, ya, dia bisa berkomunikasi dengan temannya yang ada di Eropa, bahkan ada yang di kutub dengan menggunakan perangkat radio SSB yang ada di rumahnya, ya, gitu, oke. Nah, apalagi untuk kebetulan komunikasi di Indonesia, ya, negara kita, misalkan antara Jawa dengan Sumatera. Dulu saya nggak tahu apakah masih ada nggak perangkatnya. Ada SSB-nya di lab kita ya. Saya nggak lihat lagi nih. Atau mungkin di tempat yang lain ya. Dulu saya pernah saya pakai. Karena memang kita punya di lab ya. Radio SSB. Saya bikin antenanya ya, yang cukup panjang itu. Antenanya menggunakan antena apa namanya? Antena lupa namanya. Ya, semacam antena dipol lah ya. Yang cukup panjang tuh. Karena bekerja pada band frekuensi 3 giga, paling kira-kira panjangnya 10 meter. Ya. Bahkan lebih tuh, ya. 100 kalau nggak salah lambdanya. Jadi kalau kita gunakan setengah lambda berarti panjangnya 50 meter yang melintas di atas gedung lab kita. Ini biasanya saya pakai, waktu itu teman saya yang menggunakannya untuk komunikasi saya dengan teman-teman yang saya peroleh yang mereka berada di pertambangan-pertambangan biasanya ya, pertambangan batu bara di Sumatera, itu namanya apa ya. Lalu juga teman-teman yang berada di pertambangan uh, di Papua. Saya bisa berkomunikasi dengan cukup baik dengan menggunakan perangkat SSB. Ya. Nah, kenapa kita nggak menggunakan radio microwave atau yang lebih bawah lagi menggunakan radio VHF misalkan, macam walkie-talkie? Karena keterbatasan daripada jangkauan. Kenapa demikian? Karena sifat propagasinya berbeda. Semakin tinggi frekuensi, apalagi kalau kita bicara di band frekuensi microwave, ya, maka sifat propagasinya sudah seperti